Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Eh, mat- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kita hari ini akan bahas soal obat-obat DM tipe 2. Di silabus itu kan ada ini ya. Pertama, cara kerjanya insulin dikeluarkan oleh sel islet atau beta pankreas. Terus kemudian baru masuk ke obat-obat DM-nya. Nah, untuk obat DM, terapi DM tipe 2 sendiri kan DM tuh ada tipe 1, ada tipe 2 ya. Ini intermezzo aja. Supaya nggak bingung. Apa kalau tipe 1 itu dia memang tidak menghasilkan insulin dari awal. Jadi memang dia terlahir tidak bisa mensintesis atau memproduksi insulin. Kalau DM tipe 2 itu dia apa namanya? Kalau DM tipe 2 itu dia awalnya bisa sintesisnya bagus, tapi karena sindrom metabolik, pola hidup dan lain-lain sehingga terjadilah resistensi insulin. Resistensi insulin itu apa? Yaitu keadaan di mana insulin tidak lagi cukup gitu untuk memasukkan gula ke sel, tidak lagi efektif untuk memasukkan gula ke dalam sel gitu. Jadi sebenarnya kan makanya terapinya itu dia dibagi juga. Ada yang dalam keadaan emergency ini nice to know aja, ada apa ketoasidosis sama hiperosmolar ketotik, tapi terapinya sama insulin juga, cuma cara pemberiannya berbeda gitu ya. Kalau yang stabil itu dia dibagi lagi, ada yang OHO sama ada yang insulin gitu. Obat hiperglikemik oral ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke yang pertama ya. Ini itu adalah organ pankreas ya. Pankreas itu dia adanya selnya ya diperbesar jadi kayak gini. Di sini ada sel beta yang menghasilkan ini. Kemudian ada sel alfa yang menghasilkan glukagon, kemudian delta yang menghasilkan somatostatin dan apa gamma yang menghasilkan PP. Nah, yang di highlight tiga ini, insulin, glukagon, dan somatostatin. Nanti, terutama insulin ya, ketika insulin di sini sudah dihasilkan, dia akan kemana? Akan dibawa oleh pembuluh darah gitu, ke organ-organ yang punya reseptor insulin. Nah, ketika insulin itu berikatan dengan reseptornya, maka gula bisa masuk ke sel. Jadi ibaratnya tuh kuncinya itu adalah si apa? Kunci kalau kita punya pintu ya, kunci pintunya itu adalah si insulin. Yang masuk ke dalam rumah itu adalah glukosa. Jadi kenapa glukosanya itu tinggi di dalam darah? Karena dia tidak bisa dimasukkan ke dalam sel, gitu ya. Sampai sini ada gambaran ya. Gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya selnya menjadi kelaparan. Nah, kalau selnya kelaparan, gimana? Akan ada pemecahan gula. Dia akan memberi sinyal lagi. Kita kurang nih, supply nggak ada gula. Kesannya nggak ada. Padahal gulanya menumpuk di pembuluh darah semua, gitu. Em, Mengirim sinyal sehingga terjadi pemecahan ya, pemecahan gula otot oleh glukagon gitu di hepar dan di otot-otot dan juga mengaktifkan respon lapar gitu sehingga apa namanya terjadilah gejala diabetes. Gejala diabetes tuh yang sering tidak disadari ya, singkatannya adalah 3P. Polidipsi, polifagi, dan poliuri. Polifagi, poli itu banyak, fagi itu makan. Berarti dia banyak makan. Kenapa dia banyak makan? Karena dia tuh merasa dia lapar karena selnya itu nggak masuk gulanya ke situ. Entah karena reseptornya nggak berfungsi untuk ditempelin insulin atau entah karena insulinnya produksinya sedikit yang kita gambarkan dengan resistensi insulin tadi gitu ya. Terus kemudian itulah polifagi. Kemudian polidipsi. Polidipsi itu adalah banyak minum ya, banyak minum. Kenapa banyak minum? Karena kan gulanya ini nggak bisa masuk ya.
menumpuk semua di dalam pembuluh darah, ya kan? Gulanya menumpuk semua di dalam pembuluh darah. Nah, gula yang menumpuk tadi itu akan meningkatkan osmolaritas sehingga menarik cairan dari sel ke dalam pembuluh darah gitu ya. Akhirnya selnya menjadi dehidrasi. Sel yang dehidrasi tadi mengirimkan sinyal, kita kurang air, banyakin minum gitu. Akhirnya makanya orang DM itu cenderung banyak minum gitu. Itu P yang kedua. Kemudian gejala P yang ketiga itu adalah banyak buang air kecil. Sering tuh ke kamar mandi malam-malam nggak berhenti berhenti gitu, sering buang air kecil. Apa, kenapa bisa buang air kecil tadi? Karena tadi gula yang tinggi itu berusaha untuk dibuang gitu ya. Dan karena dia polidipsi, kan dia minum, otomatis volume di plasma kan juga meningkat. Akhirnya eh, dibuang lewat urin. Terus dia narik cairan di sel, akhirnya dibuang lewat urin gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama ya, yaitu untuk pada saat keadaan stabil gitu. Oh ya, sebelumnya untuk DM sendiri udah ada gambaran kan, eh, apa dia itu sakit apa gitu ya? Itu ketika gula darahnya tinggi, dinilai dari dua hal. Ada dua, yaitu tiga sih sebenarnya. Gula darah puasa, terus gula darah 2 jam setelah makan sampai. Kalau gula darah puasa itu dia apa, target apa, harus di bawah 100 120 masih nggak apa-apa. Gula darah 2 jam setelah makan di bawah 200 gitu. Itu yang normalnya ya. Kalau di atas artinya dia DM. Tapi untuk bisa mendapat terapi DM nanti dibahas ya, harus ada kriteria yang lain lagi. Nah, sekarang kita bahas dulu obatnya sebelum kita tahu cara pakainya. Golongan obat DM atau kita bilangnya OHO adalah obat hiperglikemik oral ya. Dia yang pertama ada banyak sih sebenarnya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya yang pertama ini adalah golongan sulfonyl urea. Dia merangsang pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ya, ini kan gambar sel beta pankreas ya. Harusnya kan ketika sudah ada apa, sudah selesai dikeluarkan, kalium akan masuk ya kan, potensial aksinya berubah lagi sehingga apa namanya, CA-nya nggak bisa masuk dan insulin nggak dilepas, intinya gitu. Tapi dengan adanya sulfonyl urea, dia akan memblok si KATP channel ini sehingga CA-nya bisa masuk dan terjadilah potensial aksi dan insulinnya keluar. Ini masih berhubungan ya sama yang kita kemarin persinapan itu, masih mirip-mirip ya cara kerjanya gitu. Nah, akibat apa namanya, mengurangi kadar glukagon, meningkatkan kadar insulin. Contohnya obatnya apa? Yaitu si glimepirid, glipimid, gliburit gitu. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah karena obat ini itu dia merangsang sekresi insulin, maka resikonya adalah hipoglikemi. Jadi, kalau misalnya nanti misal di apotik, terus orang nebus ya obat rutin, baru ganti obat, misalnya dari metformin ke glimepiride, kita harus edukasi tuh pasiennya ya. Kalau misalnya nih Bapak minum ini, lalu kemudian tiba-tiba keliengan, kepalanya pusing, gemetaran, keringat dingin, ada salah satu aja dari di atas, makan permen. Kalau nggak ada permen bisa taruh gula atau apa namanya, selai di bawah lidah gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena apa? Karena obat ini sangat apa ya, menurunkannya itu sangat drastis. Apalagi kalau pasiennya itu nggak makan gitu. Karena kan kalau orang DM ada gejala lain yang namanya gastropati DM. Itu kayak sakit mah, nggak mau makan, kenyang terus, begah karena fluktuasi GDS-nya
gitu. Jadi dia kadang ya udah saya minum aja obatnya tapi saya nggak makan. Itu sering gitu. Dan kalau misalnya sudah terjadi hipoglikemi, pasiennya bisa nggak sadar. Sequel di otaknya, sequel itu adalah cacat sisa ya di otaknya itu bisa jadi lebih parah gitu. Dengan dia tidak sadar karena hipoglikemi. Jadi nggak usah kan rata-rata orang DM saya takut gula saya naik dok gitu. Makanya saya nggak makan-makan atau apa. Justru sebenarnya kalau udah sampai ada gejala kayak gitu, keliangan, lemes, gemetaran, nggak usah takut. Karena kalau gula tinggi bisa diturunin. Tapi kalau gula rendah dan tidak ketahuan terlalu lama, karena kan nggak semua orang punya alat cek gula ya di rumah. Tidur-tidur ternyata pingsan. Jadi baru ketahuan setelah kok dibangunin nggak bangun-bangun gitu. Itu apa namanya cacat sisa ke otaknya tuh agak sulit ya gitu gitu. Nah terus em, apa ya? Oh ya, kalau misalnya seandainya ditemukan hipoglikemi akibat sulfonylurea, biasanya dia bertahan tuh 48 jam ya, paling tidak. Makanya kalau sudah sekali hipoglikemi, biasanya dirawat. Kenapa? Karena biar bisa dipasang infus D10. Jadi continue. Dia bisa mempertahankan gula darahnya itu continue. Karena kalau dia cuma dibolus terus pulang, atau dikasih minum manis terus pulang, nanti dia akan beberapa saat kemudian bisa turun lagi. Sampai 48 jam masih ada resiko GDS-nya turun. Gitu ya. Jadi tadi sulfonylurea ini merangsang sekresi insulin. Terus kemudian melanjut ke obat yang berikutnya, yaitu biguanid. Biguanid ini termasuk golongan insulin sensitizer ya. Hmm, yaitu obat yang paling sering adalah metformin. Metformin itu kerja di sini ya, biguanid. Jadi dia ada reseptor insulin. Sebenarnya reseptor insulin itu di mana-mana. Tapi di sini mungkin supaya lebih ringkas digambarkannya di hepar ya. Itu sehingga insulin yang dikeluarkan dari pankreas ketika menempel di reseptor gitu, eh, gulanya bisa lewat gitu. Jadi dia lebih sensitif gitu dengan sedikit insulin aja dia bisa memasukkan gula ke dalam sel. Biguanid ini sebenarnya bagus menyelesaikan masalah yang terjadi. Kan tadi masalahnya kan di DM adalah ini kan gulanya nggak bisa masuk ke sel gitu. Nah ini sebenarnya dia menyelesaikan masalah. Tapi ada tapinya. Biguanid itu tidak aman. Biguanid itu tidak aman diberikan pada pasien yang punya gagal ginjal. Jadi sebenarnya kalau dari guideline cut off-nya itu pemberian metformin pada GFR di bawah 15, nggak boleh 15, pas pun nggak boleh. Kan GFR itu normalnya 100% ya, ini 15%. Tapi dokter-dokter mungkin di klinisnya sekarang 50%, 25% aja sebenarnya sudah menghentikan metformin karena takut memperparah gagal ginjalnya. Sementara sulfonylurea itu aman gitu untuk pasien dengan gagal ginjal gitu ya. Tapi bukan berarti orang yang sakit gula terus kena gagal ginjal karena metformin. Bukan, karena bisa juga karena gulanya yang merusak ginjal gitu. Tapi metformin memang bisa memperparah dan tidak boleh diberikan pada pasien gagal ginjal. Nah, metformin ini karena dia cuma apa namanya meningkatkan kesensitifan reseptor insulin gitu ya di perifer, makanya dia nggak bikin hipoglikemi. Nah, ini makanya sering dikasih di puskesmas, di klinik, karena sebenarnya kalau orang minum sendiri aman gitu, nggak akan jatuh pingsan karena hipoglikemi gitu, gitu. Cuma dimonitor fungsi ginjalnya. Nah, terus selanjutnya adalah penghambat alfa glukosidase. Penghambat alfa glukosidase contoh obatnya adalah akarbos.
Karbose itu kerjanya di sini ya. Dia sederhana aja sih sebenarnya. Kalau kita makan banyak gula, kita serap. Cuma karena gula itu bisa terfermentasi ya, makanya efek sampingnya bisa bikin mual perut, bisa diaptek ke dalam sel gitu. Pioglitason. Terus selanjutnya adalah di PP4 inhibitor, di PP4 inhibitor ya. Jadi gini, ini sebenarnya obat ini tuh lagi in. Kita bilangnya adalah incretin based therapy. Eh, jadi obat ini itu dia berikatan dengan reseptor incretin pada usus ya, berikatan dengan reseptor incretin pada usus sehingga banyak efeknya dan pembuluh darah juga ya, terutama dia bisa intinya adalah dia bisa mengurangi si sindrom metabolik itu, karena kan kalau DM memang ada kaitannya dengan sindrom metabolik ya, perutnya membesar, kelainan dari profil lipid, terus ada aterosklerosis gitu. Terus dengan dia berikatan juga dengan inkretin, maka resistensi insulinnya berkurang. Tapi untuk mekanisme apa namanya? Mekanisme em, biologi molekulernya gitu ya, molekulernya memang masih diteliti gitu. Kelemahan kelebihannya lagi yang di PP4 inhibitor itu juga dia mempunyai fungsi sebagai renal protector. Makanya dia tuh bagus diberikan bagi pasien yang gagal ginjal ya. Contohnya sitagliptin, linagliptin, eh, vildagliptin dan lain-lain ya. Nah, tapi karena dia mostly kerjanya di sini, si DPP4 ya di usus, dia tidak bisa diberikan pada, dia tidak bisa diberikan pada orang yang punya peradangan di usus, peradangan terutama autoimun. Contohnya adalah kolitis, terus kondisis gitu ya. Itu dia bisa nggak bekerja ya. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke yang berikutnya, ke SGLT2 inhibitor ya. SGLT2 inhibitor ini juga bisa jadi obat DM, tapi biasanya kombinasi. Jadi kalau kayak akarbos sama apa namanya? Akarbos sama SGLT2 inhibitor itu tuh jarang dipakai buat tunggal. Kenapa? Karena mekanisme kerjanya tuh tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya kan resistensi. Kalau dia nggak diserap makin kelaparan dong, ya kan? Akhirnya pemecahan ototnya meningkat gitu. Tapi selnya tetap akan kelaparan. Nah, sama dengan SGLT2 inhibitor, dia fungsinya adalah menghambat penyerapan kembali. Jadi dia bukan kayak herbal-herbal yang bikin ginjal bocor gitu ya, bukan. Dia kerjanya di proses reabsorpsi. Jadi kalau misalnya gula yang sudah difiltrasi kan dia eh, apa harusnya dibuang tuh ke urin, ya kan? Nah, tapi tubuh itu punya mekanisme reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini yang dihambat, reabsorpsi gula ini yang dihambat. Jadi memang dibuang sendiri oleh tubuh, tapi tidak diserap kembali. Ini juga rendah karena dibuang di urin gitu. Jadi jarang dipakai tunggal karena nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Terus apalagi ini digabung sama akar bos, itu salah besar ya. Jangan gitu. Udah ya. Nah, ini jadi SGLT2 inhibitor kerjanya di ginjal. Satu lagi apa? Megletinid ya. Dia menstimulasi sekresi insulin. Udah gitu aja. Nah, ini tadi ya overview dari yang tadi. Jadi yang apa? Yang menstimulasi itu yang tadi terakhir sulfonylurea, terus glitason itu dia apa? Meningkatkan reuptake gitu ya gula ke dalam sel. Terus habis itu kalau biguanid dia apa namanya insulinnya itu reseptor insulinnya menjadi sensitif. Terus kemudian tapi dia bikin fungsi ginjalnya jadi turun ya, tidak boleh diberikan oleh gagal ginjal biguanid.
kalau misalnya dia apa aglukosidase inhibitor kan akar BOS ya, dia tidak diserap gulanya turun karena tidak diserap, sehingga gula yang tidak diserap itu bisa menyebabkan gangguan gastrointestinal kayak begah, bergas, buang angin gitu ya. Nah, terus yang bekerja lagi yang reseptornya di usus adalah si DPP-4 inhibitor ya, incretin base therapy. Bagus ya, banyak efeknya, bersifat renal protector juga, tapi dia tidak berguna diberikan pada pasien yang mempunyai masalah pada usus. Contohnya adalah kolitis dan Crohn disease, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke insulin, ada yang mau tanya soal yang sebelumnya? Ibu ingin tanya Bu, Ya boleh. kalau misalnya pasien DM itu kalau misalnya dia kan minumnya Amaril itu isinya metformin sama ini glimepiride. Mm-mm. Nah itu tuh dia pasti selalu gatel gitu Bu. Itu kenapa ya Bu? Gatalnya di bagian mana? Atau Jadi seluruh tuh badan? bawahnya garuk-garuk terus badan, tangan, semua seluruh badannya Gak apa gatel. kayak kayak merah berpulau-pulau atau kayak kering? Enggak sih Bu, dia cuma ngerasa gatel aja gitu setiap minum itu. Oh, Gitu. sebenarnya bukan setiap minum itu. Itu sepertinya ya gatalnya adalah bagian dari neuropati. Jadi kalau nggak ada, biasanya nih kalau memang dia alergi ya, dia biasanya ada bentuk, ada manifestnya. Misalnya dia ada pulau-pulaunya gitu ya, bentol-bentolnya, atau minimal ada merahnya gitu, atau ada eksimnya. Kalau dia memang alergi, biasanya kayak gitu ada. Tapi kalau misalnya seandainya dia tidak alergi, kemungkinan gatalnya itu dipengaruhi sama neuropatinya gitu. Takutnya nanti lah ini mungkin kayak baru sensasi semut berjalan ya. Takutnya nanti lama-lama dia bisa jadi baal tuh. Gitu. Itu di semua badan atau di ekstremitas gatalnya. Kalau dari pasiennya sendiri sih bilangnya semuanya gatal Mbak gitu. Jadinya dia selalu minta obat insidal kadang, kadang setinal juga gitu Bu. Hmm. Itu nggak apa-apa nggak Bu? Kalau misalnya dia tetap diminum obat alerginya terus. Kalau obat alergi itu sebenarnya nggak boleh terus-terusan. Tapi kalau emang sebenarnya nih kalau obat alergi itu harus ada lesinya ya biasanya. Tapi kalau cuma kayak apa cetirizin nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau bisa diganti, misalnya takut nih takut alergi nggak apa-apa kalau mau diganti gitu. Tapi kalau diganti ternyata nggak membaik, berarti bukan karena obatnya, tapi karena mungkin fluktuasi glukosanya gitu yang menyebabkan dia neuropati. Soalnya seringnya kayak gitu sih pasien kayak ada semut-semut berjalan gitu, gatel atau dia mungkin udah mulai-mulai kena ke ginjal sehingga kulitnya udah mulai jadi kering gitu. Ada banyak faktor sih, tapi kalau misalnya masalah obat apa obat antihistamin nggak apa-apa dan nggak ada interaksi juga sih sama obat DM gitu. Oh gitu. Gimana bisa diterima? Bisa Bu, bisa. Berarti, tapi mungkin ya Bu, mungkin juga, soalnya kan dia juga minum Prostakur gitu. Apa itu udah kena Mm-mm. ginjalnya ya Bu? Ehm, Bisa jadi tergantung urium kreatinin sih. Kalau minum-minum itu kan nggak di kita urium kreatininnya, tapi bisa juga kalau ini gitu. Coba aja diiniin lagi, disuruh konsul lagi ya, I- supaya nggak salah. Takutnya dia minum-minum, ternyata bukan karena itu gitu. Iya, iya harusnya sih gitu. Selalu sih kita bilangin. Mm-mm, gitu. Makasih Gimana? ya Bu. Ya, Ya, sama ada lagi? Ibu mau tanya deh. Ya, ya. Kan ada pasien kecil, anak kecil sih Bu, umur 5 tahun gitu. Hmm, Dia tuh pakainya sering pakai insulin gitu Bu. Dan ternyata memang pas lahirnya itu katanya emang udah bermasalah kan sama pankreasnya gitu. Karena hmm, eh, apa tuh namanya, menelan air ketuban.
emang berpengaruh banget ya Bu. Misalkan dari air ketuban itu sampai ke seluruh tubuh, misalkan dari pankreas bisa ku- jadi nggak mau produksi kadar insulin gitu Bu. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi gini, air ketuban itu sebenarnya enggak ya. Cuma air ketuban itu pengaruhnya adalah untuk penyebaran infeksi dari ibu ke anak. Jadi misalnya air ketubannya itu hijau, terus berlendir, bau ya. Terus tertelan oleh anaknya. Anaknya mungkin bisa sepsis, bisa ARDS. ARDS itu artinya kalau ketelannya masuk ke paru-paru, dia bisa gagal napas gitu ya. Napasnya nggak sempurna. Tapi kalau seandainya tertelan air ketuban menyebabkan dia menjadi DM tipe 1, kan tadi anak-anak ya, DM tipe 1 kemungkinan besar ya, walaupun nanti ada juga DM tipe 2 pada anak gitu. Itu apa namanya, ada fenomena gitu juga, dan DM tipe 1 pada orang dewasa itu juga ada. Kayak gitu. Lada dan muda kalau nggak salah, nanti coba dicari aja lagi ya. Kemungkinan besar dia DM tipe 1. Anaknya itu biasanya faktornya adalah pada saat dalam kandungan kromosomal bisa, terus apa, pembentukannya gitu kan kromosomal. Em, Apa namanya, bisa juga karena ibunya pada saat hamil ini apa namanya, hiperglikemik gitu. DM ibunya pada saat pada saat hamil DM, terus sehingga bayinya itu dari apa namanya, dari lahir sudah menerima banyak glukosa gitu, atau ibunya pada saat hamil nggak terkontrol insulinnya. Jadi itu macam-macam sih, banyak. Tapi memang faktornya itu adalah faktor pembentukan ya, pembentukan dan adaptasi. Bukan karena satu kejadian dia menelan terus apa namanya, dia langsung jadi nggak bisa produksi, enggak gitu. Baik Bu, makasih. Ya, sama-sama. Terus gimana, ada lagi pertanyaan untuk yang tadi? Oh, kalau nggak ada kita lanjut ya ke insulin. Insulin cepet aja nih. Hmm, dia dibagi berdasarkan cara kerjanya. Insulin tuh ya kerjanya kayak insulin yang kita buat ya. Sama, dia kuncinya dari sebuah pintu di sel supaya gula bisa masuk. Udah, intinya itu cara kerjanya. Nah, waktu kerjanya, konsep kerjanya itu yang membedakan golongannya gitu. Yang pertama ada insulin kerja sangat cepat, rapid acting. Paling sering Novorapid, Apidra, Humalog gitu. Kerjanya cepat banget nih, 4 sampai 6 jam. Cepat naik, cepat juga turun. Nah, insulin rapid ini paling sering dipakai juga buat kegawatan DM, di drip gitu. Bisa dipakai suntikin 3 kali sehari kayak orang-orang ya, 6 unit, 6 unit pagi, 6 unit malam. Bisa juga dia di drip gitu. 6 unit apa, 3 unit per jam gitu untuk kegawat daruratan gula gitu. Kenapa harus yang rapid? Karena tadi dia memang cepat kerjanya dan cepat juga berakhirnya. Jadinya untuk resiko pasiennya menjadi hipoglikemi lebih kecil. Kita kan ada target nih gulanya sampai 250, misal dari 600, dari 400 gitu kan, kalau KAD kan dia nggak sadar ya. Maunya sampai 250 atau 125 gitu. Nah, nggak boleh lebih dari itu. Nanti bisa nggak sadar lagi pasiennya karena hipoglikemi. Jadi lebih gampang dipantau kalau insulin rapid. Nah, insulin rapid ini dalam cara kerja apa, dalam pemakaiannya juga sering dipakai untuk kalau orang yang gula darah postprandial itu tinggi gitu. Karena dia habis makan, oh udah makan langsung cetek gitu. Jadi nggak terlalu melonjak gitu ya. Nah, terus kemudian lebih lama sedikit dari rapid adalah short. Short acting yaitu adalah Humulin Actra Rapid ya. Dia apa namanya? Dia kerjanya itu di sini ya. Bentar, mana sih? Nih, 6 sampai 8 jam. Ada yang lebih lama lagi dari yang rapid, yaitu adalah heat intermediate. Intermediate itu menengah ya. Contohnya tadi Humulin apa namanya? Insulatard
Jadi dia apa NPH ya 12 sampai 20 jam di sini. Terus yang kerja panjang. Kerja panjang itu ada Lantus sama Levemir ya. Gargelin di sini nih. Ini si Lantus itu panjang banget ya kerjanya. Nah, insulin kerja panjang ini diberikan pada pasien apa? Yaitu pada pasien yang apa namanya? Gula darah puasanya tinggi. Jadi dia nggak makan, nggak apa-apa, tiba-tiba tinggi tuh, teng gitu. Untuk menstabilkan sepanjang hari, dia butuh pakai yang long. Long itu biasanya dia dipakai 1 kali doang malam, ya. Nah, terus ada yang campuran. Ini dibaca aja, sebentar ya. Nah, yang campuran yang macam-macam ya, ada yang di apa dicampurin humulin sama apa NPH sama reguler dan yang lain-lain dibaca aja. Nah, pemberiannya tuh disuntikin di mana sih? Jadi dia tuh bentuknya kayak pulpen gitu, kayak pen ya. Terus bisa diatur berapa, koma berapa gitu. Terus disuntikin di subkutan, yaitu daerah yang banyak jaringan lemaknya, yaitu misalnya perut, perut bagian bawah, lengan, kemudian bokong gitu ya, paha atas gitu. Nah, ini penghitungannya ya, kurang lebih insulin ya. Kalau jadi kita mau pakai metode apa gitu, tapi sebenarnya ini itu dipakai kalau kita mau pakai metode yang basal bolus. Kadang ini dulu deh, kalau daripada bingung ya, ini dulu. Nah, jadi gimana sih cara kita pakai obat-obat DM itu gitu? Ketika pertama kali ketemu orang cek misal di apotik atau di klinik atau di rumah sakit gitu ya, tek tek 300. Apa yang mau kita lakuin? Tanya dulu sebelumnya gulanya tinggi apa enggak. Kalau ternyata iya emang emang tinggi nggak mau minum obat, ya udah berarti emang sebenarnya dia DM gitu. Tapi kalau misalnya dia cek 300 sebelumnya nggak pernah tinggi, bukan nggak pernah cek ya, cek tapi tidak tinggi gitu. Nah, kita modifikasi dulu gaya hidupnya. Kalau modifikasi nggak berhasil, sebulanan kita cek lagi masih tinggi, kita cek HbA1c. Apakah itu HbA1c? HbA1c itu adalah gula ya yang nempel di permukaan dinding sel eritrosit gitu ya. Itu adalah HbA1c. Syaratnya apa? Cek HbA1c, Hb-nya harus normal. Karena bisa jadi HbA1c-nya itu rendah karena Hb-nya itu rendah juga gitu. Jadi Hb-nya harus normal ya. Kalau misalnya ternyata HbA1c-nya di bawah 7,5, terus apa namanya? Gulanya tinggi ya, 2 jam postprandialnya tinggi, gula darah puasanya tinggi, kita pilih satu OHO dulu. Jangan langsung insulin. Oh, pilih dulu satu OHO, boleh dipilih. Yang tidak direkomendasikan sendirian apa? Akarbos dan SGLT2 inhibitor gitu. Nah, terus apa namanya? 3 bulan lagi kita cek lagi gula sama HbA1c. Menurun nggak? Kalau HbA1c-nya itu dia di atas 7, biasanya sebenarnya kita saranin pakai insulin. Tapi biasanya pasiennya nggak mau tuh di atas 7. Aduh, gimana nih? Nggak mau, nggak mau pakai insulin. Nanti ketergantungan, nanti cepat meninggal kan banyak ya yang beranggapan kayak gitu. Nah, akhirnya kita bisalah pilih sebagai apa namanya gantinya 2 OHO. Tadi misalnya udah pilih metformin. Terus dicek lagi fungsi ginjalnya bagus, HbA1c-nya tinggi, berarti harus tambah lagi nih obatnya. Tambah glimepirid misalnya. Dan nanti 3 bulan lagi dicek lagi. Kalau ternyata masih tinggi atau amit-amit itu sampai 9 ya, itu sebenarnya apa harus pakai insulin plus obat tergantung juga ininya sih profil gulanya.
Kalau ternyata yang tinggi adalah gula darah puasa, postprandialnya biasa aja, maksudnya nggak biasa aja, normal banget ya, paling nggak ya 201, 211 gitu kan, walaupun di atas 200 ya. Terus apa namanya, jadi bisa dipakein si Lantus dengan satu OHO. Jadi tambahin Lantus dengan misalnya Glimepirid, atau Lantus dengan tapi Lantus dengan Glimepirid kurang ya, karena kan yang satu meningkatkan sekresi, Lantus kan juga insulin ya. Jadi dua-duanya tuh sama kerjanya. Bagusan tuh Lantus dengan metformin. Jadi yang satu bikin reseptornya jadi peka, nah yang satu nambahin deh tuh insulinnya gitu. Paling sering ya. Nah, tapi kalau ternyata tidak apa namanya, nggak mau juga, boleh dicoba 3 obat ya, 3 obat. Kalau ternyata masih nggak bisa juga, baru apa namanya, pakai insulin yang ini dinamakan dengan basal bolus. Jadi gabungan antara insulin long acting dengan insulin rapid gitu, bukan mix ya. Jadi bahasa apa, long actingnya dipakai 1 kali malam, terus yang rapidnya dipakai 3 kali sehari pas mau makan atau habis makan gitu. Sebenarnya sih sebetulnya ya sebelum makan, tapi kadang pasiennya tuh ya udah ini mau makan pagi disuntik dulu, ternyata nggak makan pagi pasiennya, akhirnya pingsan, hipoglikemi. Jadi kalau misalnya saya ya, pasien udah masuk suapan pertama atau lagi dirawat di rumah sakit, dari bagian gizinya makanannya udah datang, kita lihat dia suap walaupun cuma satu baru suntik. Kalau enggak, nah jangan dulu gitu ya. Cara ngitungnya begini, tapi sebenarnya ada cara lebih simpelnya. Karena kan nggak semua 1 tambah 1 sama dengan 2, apalagi kalau pasiennya ada fungsi ginjal. Bisa jadi dengan hitungan kayak gini dia hipo gitu ya, dia bisa nggak sadar. Jadi kita mulai dulu basalnya itu dengan 10 unit dulu. Nah, terus kita cek GDS besoknya, gak usah nunggu seminggu besoknya. Terus kita lihat kalau seandainya dengan dengan lantusnya itu dia GDS-nya masih tinggi, terutama gula darah puasa, berarti naikin 2 unit sampai dia menemukan dosis yang tepat. Kalau misalnya dia hipoglikemi atau ada keluhan lemes atau apa keringat dingin dan lain-lain, turunin 2 unit gitu. Nah, ini apa namanya? Ini kalau yang apa rapid rapid actingnya ya gitu. Nah, indikasi pakai insulin tuh kapan sih? Ya, indikasi ditambahin insulin tuh kapan? Apabila dia udah dengan 3 obat tidak ada respon, masa mau 4 obat, ya kan? Gitu. Sementara kita tahu nih penyakitnya, masalahnya adalah insulinnya kagak bisa ngebuka pintu gula, gitu kan? Masalahnya di situ, entah produksinya kurang atau apa reseptornya nggak bisa menangkap dengan baik gitu ya. Permasalahannya sekitar situ. Em, itu harus pakai insulin. Terus yang kedua, kalau pasiennya DM dan pasiennya hamil, ya, eh jadi harus dikontrol tuh gula ibunya gitu. Jangan sampai kalau bayinya tadi seperti mungkin yang sebelumnya bayinya itu makrosomi gitu ya, kebanyakan dapat gula dari ibunya karena ibunya gula tinggi, biasanya bayinya gede. Satu, dia akan susah lahir. Yang kedua, dia tidak terbiasa apa namanya? Dia ada 2 kemungkinan, tidak terbiasa memproduksi insulin atau memproduksi insulin dalam jumlah yang banyak gitu ya. Kalau misalnya dia produksi dalam jumlah yang banyak, ketika lahir kan tali pusatnya dicopot tuh, dipotong kan, udah nggak dapet suplai dari ibunya. Sementara dia nggak punya gula sebanyak itu, namanya bayi baru lahir, ya kan, belum ada kadar gula sebanyak itu yang biasa dia makan dari ibunya. Akhirnya bayinya hipoglikemi, hipotermi gitu. Jadi memang harus pemantauan ketat dengan insulin gitu ya. Terus yang ketiga adalah kalau pasiennya ada infeksi atau luka. Kan sering tuh pasien DM yang udah kakinya luka, udah apa, terus nggak mau misalnya diamputasi gitu ya, akhirnya dibiarkan lukanya
Tapi nggak mau juga pakai insulin. Akhirnya lukanya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya infeksinya masuk ke darah. Akhirnya sepsis. Akhirnya pasiennya nggak sadar. Gitu ya. Jadi jangan dipaksain. Kalau misalnya seandainya pasiennya ada luka, terus pakai insulin, ketika lukanya udah sembuh, boleh nggak dia balik lagi ke OHO? Boleh. Jadi jangan apa edukasi pasiennya jangan sekali pakai insulin gitu kan. Kalau tapi tergantung ya. Kalau udah 3 obat mah ya mau balik lagi ke OHO balik lagi kemana kan 3 obatnya nggak berhasil gitu. Tapi kalau sebelumnya dia pakai OHO bagus, ketika supaya lukanya sembuh dia pakai insulin, ketika lukanya udah sembuh kan bisa cek lagi kan. Cuma mau coba OHO boleh, tapi jangan langsung diberhentiin dua-duanya. Paling yang rapid acting dulu kan basal bolus nih. Yang rapid acting dulu pagi siang malam diberhentiin, lantusnya tetap jalan. Ditambah 1 OHO. Gitu dilihat bagus nggak gulanya. Gitu. Masih bisa nggak? Takutnya ketika dia apa? Ketika dia masuk ke OHO lagi dan tidak efektif, nanti lukanya kembali lagi gitu. Jadi bukan nggak pakai bukan karena insulinnya menyebabkan ketergantungan gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit gambaran dan modal ya untuk mengedukasi gitu bahwa sebenarnya kalau emang dia butuh ya nggak apa-apa gitu dipakai insulin ini gitu. Sekian untuk materi hari ini. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Hmm, Ibu mau tanya lagi. Iya boleh, silahkan. Eh, Kalau untuk apa yang namanya? Ibu hamil eh, yang punya itu apa diabetes itu kan pasti kan ngaruh ke anaknya ya, Bu. Hmm, Apakah anaknya juga akan eh, punya penyakit jadi yang sama? Nah, kalau sebenarnya kemungkinan anaknya punya penyakit yang sama tuh lebih besar. Tapi kalau ibunya di terapi, anaknya bisa nggak DM gitu. Karena apa namanya kan resistensi itu kan semakin besar glukosa di dalam darah ya, semakin resisten juga reseptornya, kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi ketika misalnya anaknya dapat darah dari makanan dari ibu yang glukosanya itu tinggi, dia akan mulai membangun tuh si resistensi insulin di tubuh anaknya. Ketika misalnya kontrol, cek lab, kok gula ibunya tinggi, dapat insulin terkontrol terus sampai lahir, dia bisa nggak DM? Gitu. Gimana kira-kira bisa diterima? Berarti dalam keadaan berat badan yang normal ya, Bu. Maksudnya? Kan ada tuh kalau pas lahiran ternyata anaknya itu bobotnya kurang yang lebih berat misalkan kalau nggak salah 5 ke atasan Ya, itu. heeh. Itu kan ibunya punya apa diabetes. Hmm. Nah, itu maksud saya akan berpengaruh besar gitu, Kak. Iya, jadi apa? Bukan bobot. Jadi kalau misalnya gula darah ibu terkontrol, itu biasanya bayinya memang bisa besar, bisa, tapi dia bukan makrosomi ya. Eh, Bedanya apa sih bayi besar hasil dari ibu yang DM dengan enggak? Bayi besar hasil dari ibu yang DM itu yang tadi aku bilang apa? Dia terbiasa dengan gula yang tinggi, ketika lahir dia nggak dapat supply dia bisa hipo dan bisa nggak sadar bisa ARDS yang lain gitu. Nah kalau maksudnya yang ditakutkan adalah kalau ibunya gula darahnya turun bayinya jadi kecil gitu atau gimana? Iya, kayak gitu, Bu. Oh enggak, kalau misalnya apa namanya bayi bayinya itu ibunya itu normal gulanya, bayinya ya kemampuan dia menyerap seperti apa gitu. Enggak enggak kan sebenarnya kan orang pada umumnya kan ini enggak DM, ibunya kan juga gulanya enggak diturunin sampai habis gitu ya, mencapai kadar gula normal. Jadi ya berat badan anaknya tergantung yang dimakan ibunya, normal aja dia diserap gitu. Gimana bisa diterima? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi?
Ada lagi? Sebentar ya, saya absen dulu ya kalau gitu. Apa reseptor insulinnya yang nggak sempurna gitu. Oh, lada, lada. Aku baru ingat. Jadi, late onset ya. Late onset diabetes. em enggak, sebentar, sebentar dulu. Saya ingat-ingat dulu. Oh, enggak. Jadi gini, mungkin dia DM tipe 1 atau MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young. Jadi dia itu diabetes seperti orang dewasa tipe 2, tapi dia terjadi pada usia muda. Paling sering karena pembentukan atau autoimun gitu. Jadi harus dicek kenapa dia bisa tiba-tiba gulanya tinggi. Tapi paling tidak sebenarnya kalau pada pasien itu, kalau keturunan sih enggak ya, kurang sih sebenarnya. Lebih bagus tuh genetik ya, karena dia membawa waktu lahir bukan dikasih dari ibunya gitu. Terus harus dicek lagi. Coba dicek sekali lagi, kayak yang alur terapi tadi ya. Dicek sekali lagi, gula darah, puasa. Puasanya nggak usah lama-lama ya, paling kalau baru bangun tidur kan semalaman nggak makan tuh, baru bangun tidur jam 8 terus langsung dibawa ke lab, periksa terus makan 2 jam setelah makan dicek gitu. Apakah memang benar tinggi atau enggak gitu. Kira-kira gimana? Bisa dipahamin? Oke, bisa Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupin aja ya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.